Di video sebelumnya, saya cerita tentang satu hal yang mungkin juga kamu rasakan. Bertahun-tahun menabung, tapi uang tidak pernah benar-benar tumbuh. Kita kerja, kita hemat, tapi hasilnya seperti tidak kemana-mana. Dan hari ini, saya ingin membahas pertanyaan yang lebih dalam. Kenapa kita selalu seperti ini? Mentok di nol. Banyak orang bilang yang paling berat itu bukan 1 miliar, tapi 100 juta pertama. Bukan karena angkanya besar, tapi karena ada sesuatu dalam cara kita hidup yang membuat uang selalu habis sebelum sempat tumbuh. Dan kalau kamu sering merasa, saya sudah berusaha, tapi tetap saja di tempat yang sama. Video ini untuk kamu. Jujur, kebanyakan dari kita bukan hidup untuk berkembang. Kita hidup untuk bertahan. Kita bangun pagi, kerja, pulang, lalu uang habis untuk kebutuhan. Belum lagi untuk sewa, tagihan, keluarga, cicilan, dan itu terus diulangi lagi. Bukan karena kita boros, tapi karena semua yang kita hasilkan langsung berubah menjadi pengeluaran. Di kondisi seperti ini, menabung terasa seperti sisa. Dan masalahnya, sisa itu hampir tidak pernah ada. Kalau seluruh penghasilan kita dipakai untuk makan, tempat tinggal, dan kewajiban, maka kita tidak ada ruang untuk berkembang. Bukan karena kita malas, tapi karena kita belum punya jarak antara kebutuhan dan masa depan. Kita sering berkata, nanti kalau ada sisa, saya akan tabung. Tapi faktanya, hidup selalu menemukan cara untuk menghabiskan sisa itu. Tanpa sistem, uang selalu mengikuti emosi. Hari ini merasa aman, belanja. Besok merasa capek, jajan. Akhir bulan, menyesal. Sebagian besar uang kita berubah menjadi barang, bukan menjadi nilai. Kita bekerja, lalu uang berubah menjadi makanan, gadget, hiburan, atau gaya hidup. Semuanya habis. Tidak ada yang tersisa untuk tumbuh. Bukan berarti kita tidak boleh menikmati hidup, tapi kalau semua uang kita hanya menjadi konsumsi, maka angka tabungan kita akan selalu kembali ke nol. Banyak dari kita berkata, nanti kalau gaji saya naik, baru saya mulai serius. Nanti kalau hutang lunas, baru saya menabung. Nanti kalau hidup sudah lebih ringan, baru saya investasi. Tapi, momen sempurna itu hampir tidak pernah datang. Karena hidup selalu mempunyai alasan baru untuk menunda. Dan disitulah 100 juta pertama terasa mustahil. Karena kita selalu menunggu kondisi ideal, padahal perubahan justru dimulai saat kondisi belum ideal. Suatu hari saya sadar, 100 juta pertama itu bukan soal angka, tapi soal kebiasaan baru. Bukan tentang seberapa besar yang kita hasilkan, tapi tentang bagaimana kita memperlakukan uang. Bukan lagi nabung kalau ada sisa, tapi sisihkan dulu untuk masa depan, baru hidup dengan sisanya. Di titik ini, uang berhenti menjadi sesuatu yang selalu habis, dan mulai menjadi alat untuk membangun. Saya belum sampai di 100 juta, dan saya juga masih dalam proses. Tapi hari ini, saya tidak lagi hidup tanpa arah. Saya tidak lagi membiarkan uang saya hanya lewat lalu hilang. Ini bukan tentang cepat, ini tentang berhenti berputar di tempat yang sama. Kalau kamu merasa hidupmu seperti selalu kembali ke nol,
Mungkin bukan karena kamu gagal, tapi karena selama ini kamu belum membangun sistem. Di video berikutnya, saya akan bagikan langkah pertama yang saya ambil untuk keluar dari siklus ini, dan bagaimana saya mulai membangun 100 juta pertama saya dari nol. Terima kasih sudah menonton.